Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan. Saya akan mulai dengan mengundang Anda memikirkan pertanyaan ini. Mengapa training designer perlu mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan? Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Izinkan saya menyumbangkan gagasan berdasarkan pengalaman dan referensi yang saya pelajari. Setidaknya ada 4 alasan yang mendorong training designer mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan. Pertama, untuk memahami permasalahan yang dihadapi organisasi maupun calon partisipan. Yang kedua, menentukan prioritas kebutuhan belajar. Ketiga, menentukan jenis intervensi. Dan yang keempat, untuk menyusun rencana fasilitasi. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang tahapan mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan, mari kita pelajari dulu tentang apa itu kebutuhan dan sumber daya pelatihan. Merujuk pada Morrison dan kolega, kebutuhan pelatihan adalah kesenjangan atau gap ketika kondisi aktual tidak sama dengan keadaan yang diinginkan. Secara lebih spesifik, Burton and Merrill menguraikan 6 tipe kebutuhan. Pertama, normative needs, kebutuhan yang teridentifikasi dengan membandingkan performa calon partisipan dengan norma yang berlaku secara nasional. Kedua, comparative needs, kebutuhan yang teridentifikasi dengan membandingkan sasaran partisipan dengan kelompok lain, misalnya dengan kompetitor atau pesaing. Ketiga, felt needs, kebutuhan yang dirasakan atau disadari karena kesenjangan antara performa aktual dengan yang diharapkan. Keempat, express need, kebutuhan yang dinyatakan dengan sebuah tindakan. Dengan perkataan lain, express needs merupakan felt need yang dinyatakan. Misalnya ketika individu ingin meningkatkan kemampuannya, ia akan mengikuti atau mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan kemampuannya tersebut. Kelima, anticipated needs, kebutuhan yang teridentifikasi dari perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan yang keenam, critical incidence needs, kebutuhan yang teridentifikasi dari perubahan yang terjadi sebagai dampak dari satu peristiwa tertentu. Misalnya saat ini COVID-19 membuat sebagian orang perlu meningkatkan kemampuan dalam suatu area tertentu. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai sumber daya pelatihan. Terdapat 3 sumber daya pelatihan yang perlu diidentifikasi sebelum merancang program pelatihan. Pertama, instructional resources. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk implementasi program pelatihan perlu diketahui. Kedua, teknologi resources, ketersediaan teknologi. Misalnya, teknologi informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi pelatihan. Ketiga, human resources, sumber daya yang akan terlibat dalam merancang program, mengembangkan material pembelajaran, memfasilitasi dan mengevaluasi pelatihan. Lantas bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan? Saya merangkum ada 3 tahapan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan. Pertama, tahap planning, perencanaan. Aktivitas kunci yang dilakukan antara lain menentukan tipe kebutuhan, menentukan target partisipan, menentukan pihak yang akan terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan, dan menentukan strategi pengumpulan data.
Yang kedua, tahap working with data. Terdapat dua kelompok aktivitas, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Luaran tahap ini adalah daftar prioritas kebutuhan. Dalam pengumpulan data ada dua aktivitas penting yang perlu diperhatikan. Teknik sampling dan jadwal pengumpulan data. Dan setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terdiri dari dua aktivitas kunci, yaitu analisis data dan identifikasi prioritas kebutuhan. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahap reporting, penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan, seyogyanya laporan identifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan setidaknya mengandung 4 bagian penting, yaitu ringkasan tujuan. Kedua, ringkasan proses. Ketiga, ringkasan hasil. Dan yang keempat, rekomendasi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang identifikasi kebutuhan dan sumber daya pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.